Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafinder Kholis, kelas 12 Farmasi 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 obat gangguan pernafasan. Yaitu yang pertama adalah ipratropium. Merek dagangnya ada Atrofen, Verbifen, ipratropium, bromid. Indikasinya ipratropium atau ipratropium bromid adalah obat untuk meredakan dan mencegah gejala karena penyempitan saluran pernafasan atau bronkospasme seperti mengi atau sesak nafas akibat penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Kontraindikasi diantaranya pada pasien yang mendapatkan obat golongan atropin dan turunannya, peringatan terhadap resiko bronkospasme, paradoksikal pada penggunaan ipratropium kombinasi dengan salbutamol. Efek sampingnya ada gejala flu seperti hidung tersumbat, bersin atau sakit tenggorokan, pusing atau sakit kepala, sakit perut, mulut kering, konstipasi atau sembelit. Dosis obat bentuk aerosol atau inhaler, dewasa dan anak-anak usia 12 tahun ke atas 20-40 mikrogram 3-4 kali sehari. Anak-anak usia 6-12 tahun 20-40 mikrogram 3 kali sehari. Anak-anak usia di bawah 6 tahun 20 mikrogram 3 kali sehari. Bentuk larutan inhalasi dengan nebulizer, dewasa dan anak-anak usia 12 tahun ke atas 250-500 mikrogram 3-4 kali sehari. Anak-anak usia 6-12 tahun 250 mikrogram. Dosis dapat diulang hingga maksimal 1000 mikrogram atau 1 mg per hari. Anak-anak usia di bawah 6 tahun 125-250 mikrogram 4 kali sehari sehingga maksimal 1000 mikrogram atau 1 mg per hari. Mekanisme kerja obat ini bekerja dengan cara memudahkan otot di saluran pernafasan sehingga udara dapat mengalir dengan lebih lancar dan penderita bisa bernafas dengan lebih mudah. Yang kedua ada tiotropium. Merek dagangnya Spiolto, Respimat, Spiriva Respimat. Indikasinya untuk mengontrol dan mencegah kambuhnya gejala penyempitan saluran pernafasan atau bronkospasme akibat penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap atropin atau derivatnya atau komponen penyusun produk. Efek sampingnya ada dehidrasi, pusing, sakit kepala, insomnia, penglihatan kabur, peningkatan tekanan intraokular, glaukoma, takikardi, mual, kulit kering, pembekakan sendi dan ruam kulit. Untuk dosis dewasa termasuk lansia 1 kali sehari 1 kapsul untuk inhalasi 20-25 mikrogram tiotropium bromid setara dengan 18 mikrogram tiotropium. Tidak boleh ditelan, tidak boleh digunakan lebih dari 1 kali sehari. Mekanisme kerja obat ini bekerja melemaskan otot saluran pernafasan. Dengan begitu saluran pernafasan dapat melebar dan udara dapat mengalir dengan lebih lancar. Yang ketiga ada formoterol. Merek dagangnya ada Inovair dan Symbicort. Indikasinya gejala obstruksi bronkus pada asma bila pengobatan dengan kortikosteroid tidak mencukupi. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap obat dan komponen obat. Efek samping sakit kepala, gangguan tidur, agitasi, lemah, palpitasi, takikardi, spasme bronkus, tremor dan kram otot. Dosis inhalasi serbuk asma akutasi 1-2 kali sehari pagi atau malam, ditambah hingga 18 mikrogram 2 kali sehari pada obstruktif saluran nafas yang berat. Dosis maksimum 4 atau 8 aktuasi. Dosis pemeliharaan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Mekanisme kerja obat ini bekerja dengan cara merelaksasi otot-otot di saluran pernafasan. Dengan begitu saluran pernafasan yang sebelumnya menyempit dapat lebih melebar dan aliran udara dari dan ke dalam paru-paru akan lebih lancar. Yang keempat ada salmeterol. Merek dagangnya ada Flutias, Respitit,
salmeveloceritit discus. Indikasinya obat ini obat untuk mencegah dan meredakan gejala asma dan penyakit paru obstruktif kronis. Obat ini digunakan dengan cara dihirup lewat mulut. Kontraindikasinya adalah pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas dan efek samping berat akibat salmeterol. Salmeterol harus diberikan secara hati-hati, terutama pasien dengan riwayat penyakit jantung. Efek sampingnya ada gelisah, ada batuk, mulut kering, suara serak, iritasi tenggorokan, sakit perut, jantung berdebar, dan menurunnya kadar kalium dalam darah atau hipokalemia. Mekanisme kerja obat ini bekerja dengan cara memperlebar saluran napas atau bronkus di paru-paru, sehingga udara dapat mengalir keluar masuk paru-paru dengan lancar. Dengan begitu gejala asma dan PPOK seperti sesak nafas, mengi, dan batuk bisa berkurang. Yang kelima, aminofilin. Merek dagangnya ada aminofilin, Decafil, Erpahafilin, Aminov. Indikasinya untuk meredakan beberapa keluhan seperti sesak nafas, mengi, atau sulit bernafas yang disebabkan oleh asma, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, bronkitis atau emfisema. Kontraindikasi, hati-hati penggunaan pada pasien dengan penyakit jantung, hipertensi, hipertiroid, glukus lambung, epilepsi, lanjut usia, gangguan hati, kehamilan, dan menyusui. Efek sampingnya denyut jantung meningkat, berdebar-debar, mual, muntah, gangguan saluran cerna lainnya, sakit kepala, gangguan tidur, gangguan irama, jantung kejang, kondisi sesak nafas akut. Untuk dewasa, untuk pasien yang tidak minum obat teofilin, dosis awal adalah 5 mg atau 250 sampai 500 mg selama lebih dari 20 sampai 30 menit. Diberikan melalui infus. Dosis perawatan 0,5 mg per jam. Untuk anak-anak dosis awal sama dengan dosis dewasa. Dosis perawatan 1 mg per jam untuk anak usia 6 bulan sampai 9 tahun dan 0,8 mg per jam untuk anak usia 10 sampai 16 tahun. Untuk kondisi sesak nafas kronis dewasa 225 sampai 450 mg 2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan jika diperlukan. Anak-anak dengan berat lebih dari 40 kg 225 mg 2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 450 mg setelah 1 minggu penggunaan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.